Awal tahun pembentukan, tahun 84 sampai tahun 88. Mayhem didirikan pada tahun 84 oleh gitaris Austin Osset yang pada awalnya dikenal sebagai The Structure, yang kemudian dikenal dengan nama panggung Euronymous, bersama dengan bassist Jorn Stubberud atau Necrobutcher dan drummer Jethel Mannheim. Mengambil nama band mereka dari lagu Venom yaitu Mayhem with Mercy. Anggota band ini dipengaruhi oleh band-band seperti Venom, Motorhead, Black Sabbath, Slayer, Battery, Sodom, Celtic Frost, dan Parabellum. Line up ini mulai memainkan lagu cover oleh Black Sabbath, Venom, Motorhead, dan kemudian merekam demo Pure Fucking Armageddon. Setelah dirilis, Osset atau Euronymous yang pada awalnya menjadi vokalis utama bersama dengan Necrobutcher, selama latihan studio demo pertama, mereka merekrut dua vokalis sesi yaitu Erik Norheim atau Messiah dan Sven Erik Christiansen atau Maniac pada tahun 86 dan tahun 87. Erik Norheim menampilkan vokal hanya untuk sebuah konser yang berlangsung pada tanggal 20 April tahun 85 di Ski, dan pada akhir tahun itu ia telah keluar dari Mayhem. Sedangkan dengan Christiansen atau Maniac, Mayhem merekam EP pertamanya yang bernama Dead Cross pada tahun 87 dan dirilis melalui label Poser Corps Music yang baru dibentuk oleh Euronymous. Jethel Mannheim dan Euronymous hanya bermain di satu pertunjukan pada tanggal 22 Maret tahun 86 di Theater Ski sebagai LEGO atau Lego, dan acara itu direkam dalam video. Ini adalah proyek sampingan tentang musik eksperimental melawan mainstream. Rilisan 1000 salinan awal Dead Cross dengan cepat terjual habis, yang kemudian diterbitkan kembali pada tahun 93 oleh Dead Like Silence Production, yang baru berganti nama sebagai usaha patungan dengan toko spesialis rekaman Helvet Oslo Euronymous. Mannheim dan Maniac meninggalkan band pada tahun 88 dengan Dead tahun 88 sampai tahun 91. Setelah dua penggantian singkat, posisi Maniac dan Mannheim digantikan oleh vokalis asal Swedia yaitu Per Yngve Ohlin atau Dead, atau yang biasa dipanggil dengan Pele, dengan drummer lokal Jan Axel Blomberg atau Hellhammer. Dengan Dead, konser band menjadi terkenal. Ketika konser, Dead berusaha keras untuk mencapai citra dan suasana yang dia inginkan. Sejak awal karirnya, ia dikenal memakai corpse paint yang menutupi wajahnya dengan riasan hitam putih seperti layaknya mayat. Menurut Necrobutcher, tidak ada hubungannya dengan Kiss dan Alice Cooper yang menggunakan riasan. Dead sebenarnya ingin terlihat seperti mayat. Dia tidak melakukannya agar terlihat keren. Hellhammer mengklaim bahwa Dead adalah musisi black metal pertama yang menggunakan corpse paint. Untuk melengkapi citranya yang seperti mayat, Dead akan mengubur pakaian panggungnya dan menggali lagi untuk dipakai pada malam konser. Saat tampil, Dead sering melukai dirinya sendiri dengan pisau dan pecahan kaca. Selain itu, band ini sering menancapkan kepala babi atau domba di tiang dan ditanam di depan panggung mereka. Seorang drummer heavy metal produktif asal Norwegia, yaitu Hellhammer, tetap bersama band tersebut sejak bergabung pada tahun 88. Stian Johansson atau Occultus, yang sempat mengambil alih posisi vokalis setelah Dead bunuh diri, membuat pernyataan ini tentang Dead. He or Dead didn't see himself as a human. He saw himself as a creator from another world. He said he had many visions that his blood has frozen in his veins, that he was dead. That is the reason he took that name. He knew he will die. Atau dalam bahasa Indonesianya ialah, dia atau Dead tidak melihat dirinya sebagai manusia. Dia melihat dirinya sebagai makhluk dari dunia lain. Dia mengatakan dia memiliki banyak penglihatan bahwa darahnya telah membeku di nadinya, bahwa dia sudah mati. Itulah alasan dia mengambil nama itu. Dia tahu dia akan mati. Pada tahun 90, para anggota Mayhem pindah ke sebuah rumah tua di hutan dekat Oslo yang digunakan sebagai tempat latihan band. Mereka mulai menulis lagu untuk album berikutnya, yaitu album The Mysterious Doom Satanas. Necrobutcher mengatakan bahwa setelah hidup bersama untuk sementara waktu, Dead dan Euronymous saling mengganggu satu sama lain, dan pada akhirnya mereka tidak benar-benar berteman. Hellhammer ingat bahwa Dead pernah pergi keluar untuk tidur di hutan karena Euronymous memainkan music scene yang dibenci oleh Dead. Euronymous kemudian pergi keluar dan mulai menembakkan senjata ke udara. Varg Vikernes mengklaim bahwa Dead pernah menikam Euronymous dengan pisau. Pada tanggal 8 April tahun 91, Dead bunuh diri di rumah milik band tersebut. Dia ditemukan oleh Euronymous dengan celah pergelangan tangan dan luka tembak di kepalanya. Catatan bunuh diri Dead dimulai dengan kalimat "Excuse all the blood" dan termasuk penjelasan singkat,
tidak ada yang akan mengerti ini. Tetapi sebagai semacam penjelasan, saya bukan manusia. Ini hanya mimpi dan saya akan segera bangun. Teks lengkap itu telah menjadi publik dan diakhiri dengan mengatakan, aku tidak datang dengan ini sekarang, tapi 17 tahun yang lalu. Terlampir pada catatan itu, Dead meninggalkan lirik lagu Life Eternal. Ketika Euronymous menemukan ini semua, dia pergi ke toko terdekat dan membeli kamera sekali pakai untuk memotret mayat Dead. Setelah menata ulang beberapa item, salah satu foto ini kemudian digunakan sebagai sampul album live bajakan yang berjudul Dawn of the Black Hearts. Necrobutcher ingat bagaimana Euronymous memberitahunya tentang Dead yang bunuh diri. Oyster menelponku keesokan harinya dan berkata, Dead telah melakukan sesuatu yang sangat keren. Dia bunuh diri. Saya pikir, apakah Anda kehilangannya? Apa maksudmu keren? Dia berkata, tenang, saya punya semua fotonya. Necrobutcher pun shock dan sedih. Euronymous hanya berpikir bagaimana cara untuk memanfaatkannya. Jadi Necrobutcher katakan kepada Euronymous bahwa, oke, jangan pernah menelpon saya sebelum Anda menghancurkan foto-foto itu. Euronymous menggunakan foto mayat Dead untuk menumbuhkan citra jahat Mayhem dan mengklaim bahwa Dead telah bunuh diri karena black metal telah menjadi trendy dan telah dikomersialkan. Dan rumor menyebar bahwa Euronymous telah membuat sup dengan potongan otak Dead dan membuat kalung dengan potongan tengkoraknya. Band ini kemudian membantah rumor itu, tetapi menegaskan bahwa rumor yang terakhir itu benar. Euronymous mengklaim telah memberikan kalung ini kepada musisi yang dia anggap layak, yang telah dikonfirmasi oleh beberapa orang lainnya, seperti Bart Aytun dan John Christiansen. Pada tahun 2018, sebuah fragmen tengkorak Dead mulai dijual seharga $3.500 bersama dengan surat dari Euronymous. Surat itu diakhiri dengan, oke, seharusnya itu saja. Saya melampirkan sepotong kecil dari tengkorak Dead. Jika Anda ingin memilikinya, segera mendengar kabar dari kami. Pada wawancara tahun 2019 dengan Loudwire dan Consequence of Sound, Necrobutcher mengaku memiliki rencana untuk membunuh Euronymous karena dia muak dengan perlakuannya terhadap Dead. Tetapi Fark Vikernes mengalahkannya. Masih menjadi tren bagi penggemar untuk menghasilkan karya seni menggunakan darah. Salah satu contoh sebenarnya adalah oleh drummer Hellhammer yang menulis lirik untuk Pagan Fears dengan darahnya sendiri seperti yang dapat dilihat di halaman Instagram untuk koleksi True Mayhem dalam sebuah postingan pada Oktober tahun 2019. Artis Maxima Andre Takardi juga telah menghasilkan lukisan Dead dengan menggunakan darahnya sendiri. Pembunuhan Euronymous, album Mysterious Doom Satanas dan Break Up tahun 91-94. Kematian Dead sangat mempengaruhi Necrobutcher sehingga dia meninggalkan Mayhem, menipiskan peringkat band menjadi 2. Band ini tampil untuk waktu yang singkat setelahnya dengan Occultus, yang bergabung dengan band untuk memulai rekaman track vokal dan bass di album debut Mayhem, yang berjudul The Mysterious Dome Satanas. Namun, dia cuma sebentar di band. Occultus meninggalkan band setelah menerima ancaman pembunuhan dari Euronymous. Pada Juli tahun 93, Live in Leipzig dirilis sebagai penghormatan band kepada Dead. Pada akhir tahun 92, rekaman album mendatang Mayhem pun dilanjutkan. Dengan demikian, Euronymous melibatkan 3 musisi sesi lagi yaitu Fark Vikernes dari band Burzum dengan nama panggung Count Grisnak, Snorre Raj atau Blackthorn dari band Thorns yang masing-masing menangani gitar bass dan rhythm gitar, dan penyanyi Attila Sihar dari band black metal Hungaria yaitu Tormentor. Karena keluhan dari orang tuanya, Euronymous menutup toko rekaman Hellfest, mengklaim sebagai alasan yang merugikan perhatian media dan polisi. Sebagian besar album direkam selama paruh pertama tahun 93 di Grieg Hall di Bergen. Bertepatan dengan perilisan album, Euronymous dan Fark Vikernes bersekongkol untuk meledakkan Katedral Nidaros yang muncul di sampul album The Mysterious Dome Satanas. Pembunuhan Euronymous pada Agustus 93 mengakhiri rencana ini dan menunda rilis album. Pada tanggal 10 Agustus tahun 93, Fark Vikernes membunuh Euronymous. Pada malam itu, Vikernes dan Snorre Raj menempuh perjalanan 518 km dari Bergen ke apartemen Euronymous di Oslo. Setelah kedatangan mereka, konfrontasi pun terjadi, yang berakhir dengan Fark Vikernes menikam Euronymous dengan fatal. Mayatnya ditemukan di luar apartemen dengan 23 luka sayat, 2 di kepala, 5 di leher, dan 16 di punggung. Fark Vikernes mengklaim bahwa Euronymous telah merencanakan untuk menyiksanya sampai mati dan merekam kejadian tersebut, menggunakan pertemuan tentang kontrak yang tidak ditandatangani sebagai dalih. Pada malam pembunuhan, Fark Vikernes mengklaim bahwa dia bermaksud untuk menyerahkan Euronymous kepada kontrak yang ditandatangani dan menyuruh dia pergi.
tetapi Euronymous menyerangnya terlebih dahulu. Selain itu, Vikernes juga mengklaim bahwa sebagian besar luka sayatan Euronymous disebabkan oleh pecahan kaca yang dia jatuhkan selama perkelahian, dan Vikernes pun ditangkap dalam beberapa hari. Setelah beberapa bulan kemudian, dia dijatuhi hukuman 21 tahun penjara. Hukuman maksimum yang diberikan di Norwegia, baik untuk pembunuhan dan pembakaran gereja. Dia dibebaskan dari penjara pada tahun 2009. Blackthorn atau Snorrax yang menunggu untuk Vikernes di lantai bawah dan tidak mengambil bagian dalam pembunuhan Euronymous didakwa terlibat dalam pembunuhan dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dengan hanya Attila dan Hellhammer yang tersisa, Mayhem pun tidak ada lagi. Dalam sebuah video wawancara dengan Consequence of Sound pada 15 Oktober tahun 2019, Necrobutcher membahas kepahitannya terhadap Euronymous setelah digantikan dari band dengan Varg Vikernes sebelum rekaman The Mysterious Dome Satanas. Kemudian dia beralih ke pembunuhan Euronymous, menawarkan wahyu yang membuka mata. Oke, saya dapat mengatakannya sekarang, karena saya telah menahannya selama bertahun-tahun, tetapi sebenarnya saya sedang dalam perjalanan untuk membunuhnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, saya melihat koran pagi dan berpikir, brengsek. Saya harus pulang ke rumah saya dan mengeluarkan semua senjata dan obat-obatan dan segala yang saya miliki di rumah saya. Karena mereka datang ke rumah saya karena saya mungkin akan menjadi tersangka nomor 1 untuk ini. Tapi sedikit yang saya tahu bahwa polisi Norwegia sudah tahu bahwa Count Grisnak atau Varg Vikernes akan turun juga untuk membunuhnya karena mereka menyadapnya lewat telepon. Dan dia benar-benar membicarakan pembunuhan ini sebelum dia pergi ke Bergen, sehingga polisi sudah tahu bahwa dia akan datang. Jadi mereka mungkin berpikir dalam hati, kami tidak memaku orang ini untuk pembakaran gereja. Jadi mari kita tangkap dia karena pembunuhan, dan singkirkan pria sialan ini di Oslo pada saat yang sama. Jadi pada dasarnya, itulah yang terjadi. Pada bulan Mei tahun 94, album The Mysterious Dome Satanas dirilis dan didedikasikan untuk Euronymous. Rilisnya pun telah tertunda karena keluhan yang diajukan oleh orang tua Euronymous yang keberatan dengan kehadiran bagian gitar bass yang dimainkan oleh Vikernes. Menurut Vikernes sendiri, Hellhammer meyakinkan orang tua Euronymous bahwa dia akan merekam ulang track bassnya sendiri. Karena dia tidak bisa memainkan bass, Hellhammer membiarkan track bass tidak berubah, sehingga album ini menampilkan Varg Vikernes sebagai bassis Mayhem.